akhirnya akhir tahun teman-teman semua ya. Kebayang gak sih kalau misalkan ini tuh udah Desember aja dan di penghujung tahun gitu. Nah, padahal kayaknya berasa baru kemarin banget gitu ya kita bikin readingan tentang awal tahun dan yang Happy New Year gitu-gitu ya. Semoga 2022 ini memberikan makna pembelajaran yang luar biasa buat kalian semua ya. Dan tetap semangat ngadepin apapun hidup ini gitu kan ya, dan apapun hasil yang kamu dapatkan. Ayo kita baca yuk teman-teman sekarang ya. General reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerin dengan happy, dengan senang, dengan bahagia dan vibes yang positif, supaya outcome-nya ke hidup kalian pun juga bakalan jadi positif ya. Ada apa sih di akhir tahun ini? Ada apa sih di Desember ini? Apa dan bagaimana? Simak ya. Still in the channel Oracle Card Indonesia. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia dipersilahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku pastinya ya. Dan kita akan menuju ke teman-teman Pisces ya sekarang ini ya. Teman-teman Pisces ya, silahkan siap-siap gitu kan, gelar apa kek gitu. Langsung baca ya overall di Desember ini seperti apa sih overall di Desember ini ya. Buat kalian teman-teman Pisces, oke? Right, kita lihat overallnya di bulan Desember ini ada power, success, and juga ada komitmen. Nah, kalau dilihat di sini teman-teman ada Mars di sini, ada Aries, Mars ya. Ya, that means ada tantangan di sini ya. Pastinya kamu bisa mengatasinya dong ya. Karena apa? Karena tantangan atau ujian ini kan bisa diatasi dengan cara apa sih? Jernih. Kalau kamu semakin emosi, kamu semakin nggak karu-karuan ya, pasti nggak sabaran ya, pasti nggak akan jadi baik teman-teman ya. Jadi kendalikan emosi karena ini bulan yang penuh perjuangan gitu ya. Mesti survive dulu buat kalian gitu kan ya. Jadi belajar sabar, belajar kendalikan emosi dengan baik. Dan jangan hanya berpikir mengenai keuntungan sesaat yang kamu bisa dapatkan, tapi berpikir ya ke jangka panjang teman-teman ya, seperti itu. Jadi lebih ke kekuatan internalnya yang diperbaiki ya, kekuatan internal yang ada di dalam diri. Artinya gini, banyak hambatan itu wajar, namanya juga manusia. Pihak-pihak yang membatasi pasti ada, kabar-kabar yang kurang menyenangkan juga pasti ada. Tapi gimana aja cara kita menyikapi gitu kan, itu yang jauh lebih penting. Karena pencapaian hidup kita akan seperti apa dan kayak gimana juga tergantung dari usaha kita ya kan ya. Jadi itu wajar banget teman-teman. Cuman ya memang mungkin kalau let's say bulan yang sebelumnya bagus gitu kan ya, kita nggak harus yang namanya kayak mengeluarkan tenaga atau power sampai 10. Nah kali ini benar-benar dibutuhkan maksimal power yang kayak gitu loh ya. Jadi bulan ini mesti jauh lebih kuat daripada bulan-bulan yang selanjutnya, yang bulan-bulan selanjutnya, bulan-bulan kemarin gitu kan. Bulan kemarin udah kuat, nah sekarang jauh lebih kuat lagi gitu, dikuatin lagi. Nah ada sukses, ini sibuk banget ya, di bulan ini sibuk banget, banyak sekali yang harus kamu lakukan nih teman-teman ya. Kerjaan lagi banyak banget ya, lagi banyak banget yang pingin dibantu gitu kan, lagi banyak butuh bantuan juga banyak banget gitu. Sampai kamu sendiri mungkin lupa punya waktu buat diri kamu sendiri atau me time ya. Ini dia diingetin nih, belajar melakukan apa yang ingin kamu lakukan, bukan yang orang lain ingin kamu lakukan ya. Artinya gini, oke, menyenangkan orang lain itu bagus gak sih teman-teman ya? Bagus gitu kan, pahalanya juga banyak. Tapi ya teman-teman, kalau misalkan kamu menyenangkan orang lain tapi kamunya menderita, kecuali ikhlas ya, ikhlas, benar-benar ikhlas tanpa ada sedikit pun 0,001% ketidakikhlasan, it's fine gitu. Tapi kalau misalkan itu membuat kamu pada akhirnya hidup kamu jadi nggak waras, jadi nggak balance, jadi nggak apa, mendingan jangan ya. Jangan, kadang-kadang juga perlu ya namanya menyeimbangkan diri teman-teman ya. Sibuk kerja boleh, sibuk mengerjakan apapun boleh, sibuk sama orang lain juga boleh, tapi ya tetap peduli sama diri sendiri. Supaya apa? Supaya seimbang. Let's say gimana caranya kamu menghargai diri kamu sendiri gitu kan ya, kalau nggak dimulai dari sekarang. Dan gimana caranya orang lain menghargai kamu kalau ngelihat kamu sendiri aja nggak menghargai diri kamu sendiri gitu ya.
Ya, seperti itu teman-teman. Lalu juga ada komitmen. Komitmen ini diingetin ya buat mengelola waktu sih, memanage waktu dengan baik ya, antara apa? Antara kerjaan dan orang-orang yang kamu sayang ya, buat keluarga. Kasih waktu teman-teman. Jaga pola makannya kamu, pola hidupnya kamu ya. Kerja boleh ya, sibuk juga boleh, tapi tetap makan juga harus seimbang ya, seperti itu. Jaga komitmen dengan baik dalam segala aspek kehidupan, mau itu tentang makanan, mau tentang relationship, mau tentang kehidupan kamu sehari-hari, pekerjaan dan sebagainya. Tetap ya jaga komitmen dengan baik. Jangan tergoda sama sesuatu hal yang sifatnya kamu tahu bahwa itu tuh nggak abadi atau sesaat doang gitu ya. Oke teman-teman, potensi-potensi dikhianati ada gitu, tapi as long as kamu bisa uh, mengatasi itu dengan baik ya, pastinya bisa diatasi juga ya. Oke, so you don't have to worry, you don't have to worry. Oke, selanjutnya kita bakal lihat ke keuangan kamu ya. Keuangan kamu sekarang, keuangan kamu di Desember ini, Desember ceria ya. Desember ceria, nggak ada di sini, nggak ada, khusus di channel ini nggak ada Desember kelabu. Adanya Desember ceria, Januari ceria ya, semuanya ceria. Ada vision, lalu juga competition, dan juga ada journey. Oke, keuangan teman-teman ya, ini barangkali ada potensi-potensi melakukan perjalanan ya, perjalanan dalam hal pekerjaan juga bisa, ataupun pendidikan pun juga bisa ya. Ada perjalanan nih di sini, dan juga ada vision ya, punya rencana jangka panjang. Yuk teman-teman ya, sebaiknya begitu. Renungkan dulu baik-baik apa yang kamu mau kerjakan di bulan ini, bulan Desember ini ya. Punya hal yang kamu mau kejar dalam hidup, punya tujuan dalam hidup, punya rencana-rencana jangka panjang ya. Jangan cuma berpikir tentang kesenangan sesaat doang. Renungkan dulu baik-baik ya kan. Kalau perlu ditulis teman-teman ya, ditulis. Ditulis ya, karena itu penting banget loh teman-teman ya, supaya kita tahu apa yang kita mau kerjakan. Kadang-kadang udah ditulis aja lupa gitu, apalagi yang enggak gitu. Nah, buat keuangan kamu ada emotion juga di sini ya, lebih ke manajemen keuangan dengan baik sih teman-teman ya, karena mungkin banyak sekali yang butuh bantuan, atau banyak juga yang mengambil kesempatan ya dalam kesempitan. Kesempatan dalam kesempitan gimana tuh gitu kan, melihat kesempatan gitu kan ya. Jadi manajemen dengan baik, hal-hal yang gak prioritas ya, jangan dulu deh gitu ya, prioritaskan yang penting-penting terlebih dahulu. Oke ya. Lalu ada wisdom di sini, tadi kita udah bahas sedikit ya, bahwa ada perjalanan juga ya di sini ya. Ini juga untuk bijaksana dalam keuangan, beli yang penting-penting terlebih dahulu, prioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu. Bantu orang boleh, tapi jangan sampai kamunya sendiri juga keteteran ya. Bisa bayarin kredit cardnya orang, tapi kredit card sendiri nggak dibayar, nah ya kan. Bisa bayarin sekolahnya anak orang, tapi anak sendiri sekolahnya nggak bisa dibayar, nah ya itu penting banget teman-teman ya. Prioritas hal yang penting-penting terlebih dahulu. Oke ya. Kita lihat untuk yang selanjutnya, untuk para jomblo dan para untuk teman-teman yang jomblo, lalu juga untuk teman-teman yang sudah punya pasangan dan yang sedang mengalami complicated relationship ya. Kita bakalan baca di Desember ini saran apa yang sebaiknya mesti dilakukan ya. Buat kalian yang jomblo, belajar dulu buat sayang sama diri ya, sebelum kalian menemukan orang yang layak dan pantas untuk kalian sayangi. Karena gini, kita nggak akan pernah bisa memberikan yang namanya sayang dengan ikhlas, cinta dengan ikhlas, kalau kita sendiri aja nggak tahu rasanya disayangi itu kayak gimana gitu ya. Boro-boro mau komitmen dengan seseorang gitu kan ya, komitmen sama diri sendiri aja kadang masih keteteran gitu kan ya. Ini dia nih teman-teman dia. Buat kalian yang jobless ya. Lalu sekarang kita menuju ke teman-teman yang have relationship ya. Belajar lebih terbuka yuk teman-teman ya, belajar lebih terbuka. Lalu juga gak perlu takut untuk menyampaikan perasaan, walaupun mungkin tanggapannya kayak gimana dan seperti apa ya dari pasangan kamu, ya gak apa-apa. Yang penting kamu belajar terbuka, dimulai dari hal tersebut. Barangkali komunikasinya aja yang diperbaiki, caranya menyampaikan yang diperbaiki gitu kan, karena kita sendiri yang tahu pasangan kita seperti apa, right? Jadi ya belajar menerima situasi dan kondisinya seperti apa, menerima. Oke, sekarang
kondisinya kayak begini, banyak rahasia-rahasia yang ditutupin gitu kan ya, akhirnya terbongkar dan akhirnya kamu tahu dan akhirnya sedih dan bla 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 bla. Coba tanyakan sama diri kamu sendiri, selama ini kamu sudah cukup terbuka apa belum sih? Kalaupun kamu sudah cukup terbuka dengan dia, tanyakan sama diri kamu sendiri. Pasangan itu ibarat cerminan kita, teman-teman ya. Jadi kalaupun dia banyak berrahasia, that means kita juga banyak sekali menyimpan rahasia dalam diri kita. Mungkin kamu jujur sama orang lain, tapi pernah nggak kamu nggak jujur sama diri kamu sendiri? Nah, ini adalah cermin dimana alam semesta ini pasti mempertemukan kita dengan cerminan dari diri kita. Supaya apa sih? Supaya kita bisa berkaca, supaya kita bisa memperbaiki diri ya, seperti itu. Jadi hayo teman-teman ya. Oke. Buat kalian yang menjalani complicated relationship, ada creation di sini ya teman-teman ya. Jadi kita pasti mau yang namanya berbuat terbaik ya sama orang yang kita sayang ya kan. Tapi ini persepsi masing-masing orang itu berbeda tentang baik ya. Versinya kita sama versinya orang itu berbeda. Nah ini dia teman-teman ya. Sayang sekali kadang-kadang versi baiknya kamu sama versinya baiknya dia itu tidak saling melibatkan. Nah ini dia ya, bakalan bikin capek karena menebak-nebak dan capek pada akhirnya terluka gitu kan ya. Nah saking sayangnya kadang-kadang malah jadi complicated semua gitu, dan pikirannya jadi macem-macem gitu. Satunya maunya begini, ternyata satunya enggak bermaksud seperti itu. Satunya maunya seperti ini, satunya lagi maksudnya yang lain lagi gitu. Jadi kemis gitu ya, seperti itu sih teman-teman ya. Ada penantian juga di sini ya. Jangan tergoda atau terjebak di hubungan-hubungan sesaat ya teman-teman ya. Karena ya bagaimanapun kalau kamu udah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan ya jangan. Oke ya. Alright. Ini buat relationship kamu ya. Sekarang kita akan menuju ke kesehatan. Ayo kita lihat kesehatan kamu seperti apa di Desember ini. Desember ceria. Kali kita bersama berdua sih. Illusion, attachment, transportation. Transformation ya. Illusion. Hati-hati dengan sakit yang selama ini kamu ini ya teman-teman ya, kayak gini nih, kayak okay, I feel fine gitu kan ya, aku merasa aku baik-baik saja, padahal kamu tahu badan kamu tuh nggak baik-baik aja. Saatnya istirahat nih teman-teman ya, saatnya banyak istirahat ya, perbaiki juga teman-teman, istirahat terutama ya ini ya, istirahatkan pikiran. It's only kita cuman baca kartu ya teman-teman, jadi baca kartu ini, kartunya keluar ini, that means you means take a rest, tapi take a restnya ini dalam hal lebih kepikiran ya, kepikirannya kamu. Nah seperti ini, karena konflik juga bakalan capek loh ya. Tahu waktu, tahu kondisi, tahu batasan diri. Jangan maunya kamu begini tapi badannya kamu nggak kuat, itu jangan ya teman-teman ya. Ayo bikin perubahan, jangan tanggung-tanggung perubahannya. Berubah untuk kebaikan kamu sendiri ya, why not gitu kan, untuk kesehatan kamu ya. Jangan menunda-nunda sesuatu hal, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Badan kita, pikiran kita, jiwa kita tuh udah luar biasa banget loh selama ini teman-teman ya. Kita tekan, kita paksa gitu kan ya, masih aja dia setia banget gitu loh mendampingi kita. Jadi apa yang kita bisa kasih sama dia, apa yang bisa kita kasih sama mereka gitu ya, kasihlah gitu kan. Istirahat, kasihlah istirahat teman-teman ya, seperti itu. Alright, ini buat kesehatan kamu. Dan kita baca sekarang buat saran-saran ya, saran-saran buat ngadepin Desember ini seperti apa. Kita lihat saran-saran buat kamu ngadepin Desember ini seperti apa. Ada freedom, hope, dan juga ada strength di sini. Belajar mendengar ya. Mendengar ini barangkali hal yang kamu dengar itu sering kali diulang-ulang gitu kan ya. Tapi gak ada salahnya, karena ya kalau kita merasa paling tahu gitu kan, merasa paling ngerti, merasa prinsip kita yang paling bener ya, itu udahlah teman-teman ya, udahlah, kita nggak bakalan dapat informasi apa-apa kalau kayak begitu caranya ya. Jadi ayo belajar yuk mendengarkan ya, belajar mendengarkan, karena dengan mendengar kita pasti akan jauh lebih bijak untuk melangkah ya. Kita pasti akan lebih bijak melihat suatu hal ya, karena ya balik lagi gitu,
Sekali lagi, apa yang menurut kita benar tuh belum tentu menurut orang lain benar ya. Sebaliknya juga kayak gitu. Semangat teman-teman. Kalau kalian sedang berada di kondisi yang jatuh ya, bukan berarti orang lain gak pernah jatuh ya. Pasti semua orang pernah berada di era atau masa kejatuhannya masing-masing. All you have to do adalah bangkit ya kan. Percaya bahwa segala sesuatunya pasti akan membaik dan semua pasti juga akan berlalu. Namanya sedih, kecewa, senang, bahagia atau apapun itu semua pasti berlalu kok. Jadi ya kalau down sebentar aja, jangan lama-lama, abis itu bangkit lagi ya. Tetap beranilah gitu kan, karena ya dengan berani ya kita bisa maju dalam hidup kita. Lalu juga ada strength di sini ya, sabar gak semua hal itu bisa jadi seperti apa yang kamu mau ya, tapi ya dengan begitu kita belajar banyak kan ya, termasuk belajar untuk melepaskan hal yang gak bawa kebaikan buat kamu, terutama hal yang membuat kamu stressing yang luar biasa tinggi ya, dan gampang kebawa kepikiran ya. Jadi kalau hal-hal begini nggak baik ya lepasin dulu aja gitu. Bukan berarti kamu nggak tanggung jawab ya. That's different things dari hal yang kita bahas di sini ya. Jadi belajar melepaskan hal-hal yang nggak bawa kebaikan buat kamu. Oke ya. Right, ini saran buat kamu ngadepin akhir tahun 2022 ini teman-teman ya. Ayo, masih ada waktu, masih ada. Jadi ayo sempatkan diri teman-teman memilih kembali perjalanan kalian ya sepanjang 2022 ini dan lakukan usaha yang maksimal. Ayo ya, lakukan yang kita mampu semaksimal kita dan barengan sama Oracle Card Indonesia pastinya gitu kan. You got a friend. Udah berapa tahun nih teman-teman barengan sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story yang nemenin kalian terus gitu kan ya, dan semoga sampai seterusnya teman-teman channel ini bisa bawa manfaat buat kalian semua. Thank you so much buat support kalian dengan komentar yang benar-benar positif banget dan juga vibes kalian yang benar-benar positif ya, dengan dukungannya kalian yang luar biasa. Subscribe, like, simak gitu kan semuanya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.